Kebangkitan Yesus, kemenangan atas dosa-dosa kita. Shalom sahabat yang terkasih. Apa kabar hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan tetap penuh pengharapan. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Kehadiran Anda di sini sangat berarti, karena setiap orang yang mencari firman dan kebenaran selalu sedang berjalan menuju terang yang lebih besar. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang sangat penting dalam iman kita, yaitu kebangkitan Yesus. Judul yang ingin kita renungkan bersama adalah kebangkitan Yesus, kemenangan atas dosa-dosa kita. Topik ini bukan hanya sekadar cerita sejarah atau kisah yang kita dengar setiap perayaan Paskah. Kebangkitan Yesus adalah inti dari harapan orang percaya. Tanpa kebangkitan, iman kita tidak memiliki dasar yang kuat. Tetapi karena Yesus bangkit, kita memiliki harapan yang hidup. Mengapa topik ini penting untuk kita bahas saat ini? Karena di zaman sekarang banyak orang hidup dengan rasa bersalah, rasa takut, dan beban dosa yang berat. Banyak orang merasa hidupnya sudah terlalu jauh dari kebenaran. Ada yang merasa dirinya tidak layak diampuni. Ada juga yang merasa masa lalunya terlalu gelap. Namun kabar baiknya adalah ini. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa kasih-Nya lebih kuat daripada dosa kita. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang membuka jalan pengampunan bagi semua orang yang datang kepadanya. Sahabat yang terkasih, mari kita mulai dengan melihat latar belakang dari peristiwa yang luar biasa ini. Dalam Injil kita membaca bagaimana Yesus disalibkan. Ia ditangkap, dihina, disiksa, dan akhirnya mati di kayu salib. Murid-muridnya saat itu dipenuhi ketakutan. Harapan mereka seakan runtuh. Mereka mengira semuanya sudah berakhir. Tetapi pada hari yang ketiga, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di dalam Matius 28:6 tertulis demikian. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Kalimat ini sederhana, tetapi penuh kuasa. Ia telah bangkit, itu berarti kematian tidak bisa menahannya. Dosa tidak bisa mengalahkannya. Kegelapan tidak bisa memadamkan terangnya. Sekarang mari kita renungkan bersama beberapa makna penting dari kebangkitan Yesus bagi kehidupan kita. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa pengorbanannya benar-benar mengalahkan dosa. Ketika Yesus mati di kayu salib, Ia menanggung dosa manusia. Bukan hanya dosa orang baik, bukan hanya dosa orang yang rajin beribadah, tetapi dosa seluruh manusia. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa bersalah atas kesalahan masa lalu. Mungkin kita pernah menyakiti orang lain. Mungkin kita pernah melakukan hal yang kita sesali sampai hari ini. Tetapi sahabatku, kebangkitan Yesus adalah kabar bahwa pengampunan itu nyata. Yesus tidak hanya mati, Ia bangkit untuk menunjukkan bahwa dosa sudah dikalahkan. Bayangkan seorang tahanan yang dibebaskan dari penjara karena seseorang telah membayar semua hutangnya. Itulah gambaran sederhana dari apa yang Yesus lakukan bagi kita. Karena Yesus bangkit, kita tidak lagi hidup sebagai tawanan dosa. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebebasan. Hal kedua yang dapat kita pelajari adalah bahwa kebangkitan Yesus memberi kita harapan baru dalam hidup. Banyak orang hidup dengan perasaan putus asa. Mereka merasa hidup mereka tidak akan berubah. Mereka merasa masa depan mereka sudah gelap. Tetapi kebangkitan Yesus mengajarkan kita sesuatu yang sangat indah. Jika Yesus dapat bangkit dari kematian, maka tidak ada situasi yang terlalu sulit baginya untuk dipulihkan. Mungkin hari ini ada yang sedang menghadapi masalah keluarga. Mungkin ada yang sedang berjuang dengan ekonomi. Mungkin ada yang merasa imannya mulai lemah. Ingatlah satu hal ini, kubur kosong adalah tanda bahwa Yesus mampu membawa kehidupan dari tempat yang tampaknya sudah mati. Seringkali kita melihat hidup kita seperti kubur yang tertutup batu besar. Kita merasa tidak ada jalan keluar. Tetapi Yesus telah membuktikan bahwa batu sebesar apapun dapat digulingkan. Hal ketiga yang sangat penting adalah bahwa kebangkitan Yesus mengubah cara kita menjalani hidup. Jika Yesus sudah menang atas dosa dan kematian, maka kita dipanggil untuk hidup sebagai orang yang sudah ditebus. Artinya hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut atau rasa bersalah. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan kebenaran. Kadang kita masih jatuh dalam kesalahan. Kita masih manusia yang tidak sempurna. Tetapi kebangkitan Yesus memberi kita kekuatan untuk bangkit kembali. Seperti seorang anak yang belajar berjalan. Ia mungkin jatuh berkali-kali.
Tetapi ia terus bangkit karena tahu ada orang yang mengasihinya. Begitu juga dengan kita, Yesus tidak meninggalkan kita ketika kita jatuh. Ia mengangkat kita kembali dan memberi kita kesempatan untuk memulai lagi. Sahabat yang terkasih, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan hal ini. Apakah ada dosa yang selama ini membuat Anda merasa jauh dari Yesus? Apakah ada rasa bersalah yang masih membebani hati Anda? Hari ini adalah kesempatan untuk datang kepada Yesus dengan hati yang terbuka. Karena kebangkitannya berkata kepada kita, pengampunan masih tersedia. Tidak peduli seberapa jauh kita pernah tersesat, kasih Yesus selalu lebih besar. Sekarang kita sampai pada bagian penutup dari renungan kita hari ini. Kita sudah melihat bahwa kebangkitan Yesus memiliki makna yang sangat besar bagi hidup kita. Kebangkitannya adalah kemenangan atas dosa. Kebangkitannya memberi kita harapan baru. Kebangkitannya juga mengubah cara kita menjalani hidup. Karena itu saya ingin mengajak Anda semua untuk tidak hanya mendengar pesan ini, tetapi juga membagikannya kepada orang lain. Mungkin ada teman atau keluarga yang sedang membutuhkan pengharapan. Anda bisa membagikan video ini kepada mereka. Atau Anda juga bisa menuliskan pemikiran Anda di kolom komentar. Saya senang sekali jika kita bisa saling menguatkan. Sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah mati untuk menanggung dosa kami. Terima kasih karena pada hari yang ketiga Engkau bangkit dan mengalahkan kematian. Yesus, kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang sering jatuh dalam kesalahan. Tetapi kami bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Ampuni dosa kami, bersihkan hati kami. Pulihkan hidup kami. Ajari kami untuk hidup sebagai orang yang telah menerima kemenangan dari kebangkitan-Mu. Berikan kami kekuatan untuk berjalan dalam kebenaran, kasih, dan pengharapan setiap hari. Yesus, kami juga berdoa bagi setiap orang yang sedang menonton video ini. Jika ada yang sedang merasa putus asa, hiburlah hati mereka. Jika ada yang sedang memikul beban berat, berikan mereka kekuatan. Biarlah kebangkitan-Mu menjadi terang yang menuntun hidup kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Dan kami berkata dengan iman, saya mengasihi Yesus dan Yesus lebih dulu mengasihi dan menyayangku. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat sudah menonton sampai akhir. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang lain agar semakin banyak orang mendengar kabar pengharapan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.